Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munalisa. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan teori kepribadian behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik merupakan sebuah teori yang dicetus oleh Gege dan Bliner. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekan pada pembentukan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dikenal dengan hubungan stimulus responnya, mendukungkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembinaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Seseorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Yang selanjutnya adalah generalisasi dalam mempelajari respon terhadap stimulus serupa. Anjing akan mengeluarkan air liur begitu mendengar suara-suara yang mirip dengan bel. Contoh suara peluit karena anjing mengeluarkan air liur ketika bel dipasangkan dengan makanan. Jadi generalisasi melibatkan kecenderungan. Yang selanjutnya adalah dari stimulus baru yang merupakan stimulus terkondisi asli untuk menghasilkan respon serupa. Contoh, seorang peserta didik merasa gugup ketika dikritik atas hasil ujian yang jelek pada mata pelajaran matematika. Ketika mempersiapkan ujian fisika, peserta didik tersebut akan merasa gugup karena kedua pelajaran sama-sama berupa hitungan. Jadi kegugupan peserta didik tersebut hasil generalisasi dari merupakan ujian mata pelajaran satu kepada mata pelajaran lain yang mirip. Yang selanjutnya adalah diskriminasi. Organisme merespons stimulus tertentu tetapi tidak terhadap yang lainnya. Pavlov memberikan makanan kepada anjing hanya setelah bunyi bel, bukan setelah bunyi yang lain, untuk menghasilkan diskriminasi. Contoh, dalam mengalami ujian di kelas yang berbeda, peserta didik tidak merasa sama gelisahnya ketika menghadapi ujian bahasa Indonesia dan sejarah karena keduanya merupakan subjek yang berbeda. Nah, pelemahan excitation, proses melemahnya stimulus yang terkondisi dengan cara menghilangkan stimulus tak terkondisi. Pavlov membunyikan bel berulang-ulang tetapi tidak disertai makanan. Akhirnya, dengan hanya mendengarkan bunyi bel, anjing tidak mengeluarkan air liur. Contoh, kritikan guru yang terus-menerus pada hasil ujian yang jelek membuat peserta didik tidak termotivasi belajar. Padahal sebelumnya peserta didik tidak pernah mendapatkan ujian jelek yang bagus dan sangat memotivasi belajar. Nah, tujuan konseling behavioral sesuai dengan namanya, maka tujuan konseling behavioral itu membantu menciptakan kondisi dan lingkungan baru agar klien mampu mempelajari berubah perilakunya dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli, yang diantaranya yang satu, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, menghapus hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.